Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang etika pergaulan dalam Islam. Landasannya surat Al-Hujurat ayat 10 yang sudah kita baca di awal tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau sudah berbicara tentang persaudaraan, pasti di dalamnya ada pergaulan. Dengan sebab kemudian kita bersaudara, maka kita bergaul. Ini menunjukkan dalil bahwa kita wajib bergaul. Karena dengan sebab bergaul, maka muncullah persaudaraan. Kalau kita baca firman Allah lainnya yang menunjukkan wajibnya kita bersaudara. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau sudah menggunakan kata saling, menunjukkan bahwa di situ ada pergaulan. Karena lebih dari satu orang di situ. Watawasaw bil haqq watawasaw bis sabri. Dan saling berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi saling menunjukkan bahwa di situ ada pergaulan. Pergaulan yang dilandasi kebaikan. Kalau kita baca juga hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya bergaul. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan orang lain dan bersabar atas ketidakbaikan mereka itu lebih utama daripada orang mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang dan tidak bersabar dengan ketidakbaikan mereka. Jadi di situ menunjukkan kebaikan seorang mukmin itu ketika dia mau bergaul. Ya. Nah, kalau dalam bergaul itu ada ketidakbaikan, dia bersabar atas ketidakbaikan itu. Tapi tidak kemudian dia mengasingkan diri. Nah, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berbicara etika pergaulan dalam Islam, kalau merujuk kepada surat Al-Hujurat ayat 10 yang kita baca di awal tadi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum.
maka damaikanlah di antara saudaramu. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang ukhuwah, di dalamnya ada pergaulan, maka pergaulan itu harus memunculkan kebaikan atau islah. Jangan sampai kemudian ketika kita bergaul jauh dari nilai-nilai islah atau kebaikan. Contoh dari Rasulullah SAW, apa yang beliau sampaikan. Ini bagian dari etika pergaulan dalam Islam. Agar yang muncul itu apa? Islah, kebaikan, kedamaian, ketentraman. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadih. Ini contoh sebuah hadis Rasulullah. Agar dalam pergaulan itu muncul islah. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim yang lainnya. Karena apa? Karena perkataan dan perbuatannya. Jadi perkataan dan perbuatan di dalam pergaulan yang kemudian memunculkan islah, kedamaian, ya, keselamatan, ketentraman, kebaikan. Maka pandai-pandailah dalam menjaga lisan. Pandai-pandailah dalam menjaga perbuatan. Kalau di Minangkabau itu kan dikenal dengan istilah nan ampe. Tahu jonan ampe. Baik di dalam berkata-kata maupun di dalam perbuatan. Kalau dalam hadis Rasulullah dijelaskan, malam yarham shagirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar atau yang tua, maka dia bukan kelompok kami. Jadi ketika berbicara tentang etika pergaulan dalam Islam berkaitan dengan tutur kata dan perbuatan, supaya kemudian memunculkan islah, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, menyayangi yang kecil, menghormati yang tua. Tahu jona nampe di Minangkabau itu kan turunan dari firman Allah, dari hadis Rasulullah. Dijabarkan. Tahu jonan ampe, ado kato mendaki, ado kato menurun, ado kato mendata, ado kato malereng. Kalau orang tahu jonan ampe, maka pergaulan dalam keseharian itu insya Allah akan memunculkan islah, kebaikan. Banyak harusnya orang yang lebih tua darinya, kata mendaki yang lebih tua. Itu kan dari murid ke guru, dari anak ke orang gae, dari keponakan ke mama. Baju orang nan samu gadang. Jan beko mangecek jorang nan lebih tua, bentuk mangecek jorang samu gadang, rusak pergaulan. Tidak muncul islah di situ. Ya, kalau tiba awak mengicik jurang nan labiah gadang atau menyapu, tentu ada embel-embel di belakangnya. Dari ma pak, gitu ya. Paika ma pak, ada apa? Dari ma bu, ada ibu. Tapi kalau umpamanya dari ma, kama, paika ma, ya, padahal awak mengecek orang yang lebih tua dari awak. Ya. Seolah-olah awak mengecek jo sama gadang. Nah, di sini kemudian bisa rusak pergaulan. Tidak muncul situ islah. Karena kita tidak menghormati yang lebih tua. Baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan.
atau kepada orang yang lebih kecil, katu menurun. Ya, menyayangi, tidak membentak, tidak mengata-ngatai, menyayangi. Coba lihat Rasulullah SAW dalam hadis dijelaskan, kalau beliau bertemu dengan anak-anak, beliau yang mengucapkan salam. Nah, ini kan bagian dari etika pergaulan dalam Islam. Kalau kanan labiah kete, menyayangi. Kemudian ada beko kato malereng, ya, kepada yang kita segani. Antaro mando jo sumando, antaro bisan jo ipar. Nah, jadi itu salah satu contoh kalau kita bawakan ke Minangkabau. Ya, dalam pergaulan agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya itu akan memunculkan islah dalam pergaulan. Nah, salah satunya itu ada di Minangkabau. Orang nan tahu jo kato nan ampe, kato mendaki, kato menurun, kato mendata, ado kato malereng. Nah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kan bagian dari usaha kita untuk bagaimana memunculkan islah dalam pergaulan. Ya, kalau umpamanya dengan tetangga, Rasulullah menyampaikan, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak sempurna iman seseorang itu, tidak sempurna. Tidak sempurna. 3 kali Rasulullah mengatakan. Qila may ya Rasulullah, siapakah orang itu wahai Rasulullah? Qala man la amana jarahu bawaikahu. Siapa yang tidak aman tetangganya karena perbuatannya. Kan balik lagi kepada hadis Rasulullah tadi. Ya, jadi dalam menjaga islah, ya, dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kan muncul islah. Maka ucapan, perbuatan itu harus kita jaga agar yang muncul itu islah. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, tidak sempurna imannya. Siapa mereka? Yang tidak aman tetangganya karena perbuatannya. Maka dalam bergaul, berusahalah untuk menjaga diri, tidak membuat tetangga itu merasa tidak nyaman. Ya, baik dari perkataan kita maupun dari perbuatan kita. Apapun yang kita merasa tidak nyaman ketika orang berbuat kepada kita, maka yakinlah kalau kita lakukan perbuatan itu, orang juga akan merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan. Ya. Nyokan lama diawak katuju diurang. Nah, jangan bakal lama diawak seh. Ya, tibu mai duan tip sakareh-kareh hantah, padahal tetangga sebelah sedang lalu. Ya, kok basuo kawan galak balapeh-lapeh, padahal tetangga sebelah mungkin sedang bermasalah. Jadi memang harus pandai menjaga gitu ya. Jadi itu yang pertama ya, etika pergaulan dalam Islam, bagaimana dalam bergaul itu memunculkan islah. Nah, islah tadi. Ya, kalau diundang kita menghadiri undangan. Ya, diajak makan oleh tetangga sebelah, ya awak penuhi undangan tadi. Itu bagian dari pergaulan di dalam Islam dalam rangka mewujudkan islah. Jadi sekali lagi yang pertama, kalau berbicara tentang etika pergaulan dalam Islam adalah pergaulan yang di dalamnya memunculkan islah. Adalah pergaulan yang dengan sebab itu terbangun kebaikan. Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan islah itu. Kemudian yang kedua, kalau berbicara etika pergaulan dalam Islam, tadi membangun. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, jangan dirusak. Jangan dirusak. Ya, kalau umpamanya kita baca di surat Al-Hujurat, ya, lanjutannya tadi ayat 11, kemudian ayat 12 dan 13. Ya, maka ini perlu dipahami agar pergaulan yang sudah kita bangun tadi tidak rusak. Apa yang harus kita perhatikan agar pergaulan kita tidak rusak? Yang pertama, di ayat yang ke-11,
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun. Yang pertama, jangan saling menghina. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kamu mencela dirimu. Jadi menghina, mencela, merendahkan orang lain itu bisa merusak pergaulan, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Kadang-kadang kita tidak berkata-kata, tapi mungkin ada perbuatan yang merendahkan orang lain. Contohnya apa? Mancibia. Kalau awak di Minangkabau kan ada istilah mancibia. Nyocibian pajatu. Nan kani cibian marah sodak nyaman. Marah, kemudian rusaklah pergaulan di antara mereka. Dengan sebab apa? Menghina. Kalau di anak muda kan ada istilahnya cemen. Ya. Jadi ke bawah. Apa namanya, jempolku ke bawah, itu kan cemen. Jadi kalaulah dia cemen tadi, orang merasa terhina, maka rusak pergaulan. Ya, jadi tidak selamanya menghina itu dengan kata-kata, mencela itu dengan kata-kata, perbuatan pun itu bisa masuk dalam kategori penghinaan, pencelaan yang membuat kemudian pergaulan di antara kita menjadi rusak. Kemudian apa lagi? Wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Woi pendek, karitiang, kaliang, ya kan? Itu bisa merusak pergaulan di antara kita. Ya. Nah, itu di ayat yang 11. Kemudian di ayat yang ke-12, ketika kita bergaul maka hindari berburuk sangka. Karena yakinlah, kalau berburuk sangka itu kan sudah menuduh. Dia berbeda dengan waspada, karena waspada itu adalah kehati-hatian. Tapi kalau berburuk sangka, kita menuduh orang buruk. Sudah ada tuduhan di situ. Ya. Maka berburuk sangka itu bisa merusak pergaulan di antara kita. Bako ndak hadirinyo rapi gini. Maka munculkan baik sangka, oh mungkin nyelupu atau nyotakalo. Sehingga pergaulan kita tidak rusak. Kalau ada acara ibu-ibu umpamanya arisan, bako ibu nanti ujung tuh ndak hadir, oh mungkin nyotakalo tuh. Ya, mungkin indak di rumah. Tapi coba kalau buruk sangka ini dimunculkan, rusak pergaulan. Inyo pamale itu macam. Ambo tahu bananya tuh. Maka namanya buku-buku Jawa aku nyorang kayu macam. Aku orang bangsa. Itu kan sudah mulai berburuk sangka. Ya. Bapak dapat takziahnya. Ada kan namanya takziah tu je. Ya. Pamale itu. Tidak bersosialisasi ya kan gitu. Harusnya dimunculkan apa? Berbaik sangka. Sehingga pergaulan kita tidak rusak. Bakunya tidak hadir, mungkin sakit. Boleh jadi kok tak kalau. Sehingga beliau tidak sempat hadir. Maka pergaulan kita akan tetap bisa dijaga. Islah yang muncul di situ. Cuma banyak di masyarakat kan lebih kepada buruk sangka daripada berbaik sangka. Nah, itu bisa merusak pergaulan. Itu juga harus dihindari. Ya. Nah, kemudian wala tajassasu, jangan saling mencari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'da, ya, dan tidak menggunjing, membicarakan keburukan orang. Itu bisa merusak pergaulan di antara kita. Coba umpamanya, jadi kalau ada adik dan kakak sekali lagi, ya, suka jelek menjelekkan, suka buruk memburukkan, ya, berarti mereka melakukan perbuatan yang merusak pergaulan di antara mereka sendiri. Jadi kalau rasanya bako ya, agak jauh hambo jua di ambo gini rasanya. Bako agak jauh hambo rasanya juga kawan ambo tuh. Ya, itu boleh jadi karena kita melakukan perbuatan yang membuat hubungan yang selama ini Allah kuatkan dengan iman, yaitu ukhuwah, kita yang merusaknya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita menggunjing, membicarakan keburukan, saling membicarakan keburukan, saling mencela, ya, saling menghina.
Itu yang membuat kemudian hubungan ini menjadi renggang. Jadi pergaulan itu menjadi rusak, pergaulan itu menjadi tidak baik dengan sebab apa? Dengan sebab kita yang sebenarnya memutus, kita yang sebenarnya merusaknya. Salah satunya apa? Ya, salah satunya ketika kita bergunjing. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-13 itu berkaitan dengan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, ini juga bicara tentang pergaulan, ya, etika pergaulan dalam Islam. Maka nilai-nilai kesombongan itu harus dikikis habis. Ya, sebab kalau awak bergaul itu kan ada lo kadang-kadang orang konan agak ongi, agak meninggi, sebab inyo kayu, sebab inyo bapangke, iko bisa merusak pergaulan. Tapi kalau kita berpangkat, kita memiliki harta yang banyak, disebut orang yang kaya, tapi kita meyakini bahwa kemuliaan bukan karena kekayaan, kemuliaan bukan karena pangkat dan jabatan, maka yakinlah pergaulan yang terbina itu adalah pergaulan yang penuh dengan islah, kebaikan. Karena kita tidak akan pernah merendahkan orang, kita tidak akan pernah menghina orang dengan sebab kita orang kaya, dengan sebab kita orang berpangkat, karena kita tahu bahwa di sisi Allah yang mulia itu bukan karena pangkat atau jabatan, bukan karena harta atau kekayaan, bukan karena keturunan, tapi karena ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Semoga bermanfaat kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita mampu menjalankannya agar pergaulan di antara kita menjadi pergaulan yang mendatangkan rahmat dari Allah. La'allakum turhamun. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.